Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang telah kelompok saya buat untuk memenuhi tugas final dasar pemrograman web. Di sini kami mengambil tema rental dan kemudian dikembangkan menjadi rental mobil. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian head-nya terlebih dahulu. Di sini pada bagian head-nya ada title. Pada bagian ini ada title. Di sini akan muncul pada bagian atas. Contohnya seperti ini. Pada bagian atas halaman web kita. Kemudian ada juga beberapa link yang saya masukkan di sini. Yang pertama itu ada link untuk CSS-nya. Kemudian ini link untuk beberapa ikon yang saya masukkan ke dalam web saya. Ke dalam web kami maksud saya. Ini adalah link dari web-web eh, luar. Contohnya seperti ini, Father Icon. Saya menggunakan icon dari luar. Jadi saya cuma memasukkan linknya saja. Oke, saya lanjut kepada untuk bagian home-nya. Eh, di sini saya masukkan kelas banner. Di sini saya masukkan kelas banner. Kemudian menambahkan background video, di mana video ini diputar secara otomatis tanpa suara sebagai background dari web saya. Kemudian di sini saya buat lagi kelas dengan kelas navbar eh, untuk membungkus semua dari eh, navbar yang ingin kita buat. Kemudian saya buat lagi di sini ada link kelas navbar, di sini ada logo. Logonya itu saya buat rental mobilku saja. Ini cuma tulisan, bukan gambar yang akan muncul pada ujung sebelah kiri halaman web paling atas, pada bagian navbarnya. Kemudian di sini ada tautan navigasi, yaitu ada home di sini. Kemudian saya juga tambahkan about, kemudian saya juga tambahkan produk, ini link produk. Kemudian saya tambahkan kontak. Kemudian saya juga tambahkan untuk sign in-nya. Kemudian saya buat lagi kelas baru dengan navbar ekstra. Di sini saya buat link baru lagi, di mana link ini kita panggil dari data di sini. Data dari Father Icon tadi. Ini. Ini adalah icon burger, di mana ini akan muncul pada saat pada saat jendela web kami diperkecil. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk pada bagian home section-nya. Di sini ada kelas navbar, kelas webber section dengan ID home. Kemudian di sini ada kelas lagi, di mana ada kelas kolom. Kemudian di sini ada paragraf kelas deskripsi, di mana ini adalah moto dari eh, web kami. Kemudian setelah itu, ini adalah judulnya, heading 1, judul dari web kami pada tampilan home-nya. Ini adalah judul pada tampilan home kami. Maaf. Kemudian ini adalah keterangan tambahan yang kami buat untuk menunjang estetika dari web kami. Kemudian di sini saya buat button. Di sini ada button rental sekarang yang nanti akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Jadi saya langkai saja untuk pada bagian ini. Lanjut kita masuk pada bagian about-nya. Di sini saya buat section ID dengan nama about dan kelasnya itu juga about. Kemudian saya buat kelas lagi di dalam kelas dengan nama deskripsi dengan judulnya itu rental mobilku. Kemudian keterangannya yaitu ini, saya buat keterangan di sini
Rental Mobilku adalah perusahaan rental mobil yang berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi. Dan seterusnya, kemudian di sini saya tutup dengan div. Kemudian kita masuk pada keunggulan dari web kami. Ini adalah keunggulan-keunggulan dari web kami. Hal yang pertama di sini saya buat kelas dengan nama keunggulan. Kemudian di sini saya masukkan gambar dari salah satu mobil ya dari salah satu koleksi mobil kami. Kemudian di sini saya buat judulnya dengan menggunakan heading 2. Di sini kenapa harus memilih kami. Kemudian di sini saya buat lagi heading 3-nya sebagai subjudulnya atau judul-judul dari keunggulan kami. Yang pertama ada armada mobil terlengkap, kemudian yang kedua ada harga kompetitif, yang ketiga ada pelayanan prima, yang keempat ada perawatan mobil terjamin, dan yang kelima adalah fleksibilitas waktu. Nah, ini adalah about-nya pada bagian about pada web kami. Oke, lanjut kita masuk pada bagian produk. Di sini pada bagian produk ini saya buat section ID-nya itu ada section ID-nya dengan nama produk. Kemudian saya buat judulnya dengan produk kami. Kemudian di sini ada kelas ini. Di sini ada kelas card container untuk menyimpan dari semua kartu produk, di mana setiap kartunya itu diwakili oleh beberapa elemen div dengan kelas kartunya masing-masing. Kartunya ini berisi gambar mobil. Di sini saya masukkan gambar-gambar mobilnya. Yang ini saya masukkan gambar-gambar mobilnya dengan membuat kelas terlebih dahulu yaitu card image container. Begitu juga seterusnya sampai 12 jenis mobil ada kami sediakan. Kemudian setelah saya masukkan gambarnya, saya membuat card titelnya atau di sini adalah jenis mobilnya, merek mobilnya. Di sini ada contohnya Toyota RAV4, kemudian di sini ada Toyota Avanza Veloz, kemudian di sini ada Daihatsu Activa, dan seterusnya sampai 12 merek mobil. Kemudian selanjutnya, di sini saya buat paragraf lagi dengan kelas card deskripsinya. Di sini saya masukkan jumlah kursi atau jumlah yang dapat ditampung dari mobilnya. Kemudian di sini ada tipe mobilnya, dia otomatis atau manual. Kemudian di sini harga sewa per hari dari mobil kami. Kemudian ditutup dengan P. Begitu juga seterusnya. Ini ada jumlah kursi, tipe mobil, ini ada tipe mobil manual, kemudian harga sewa per harinya. Kemudian sama seperti yang di atas, ini ada tipe kursi, ada juga titelnya, atau merek dari mobil yang kami sediakan. Begitu seterusnya, kami membuat ada 12 produk mobil. Baik, setelah saya menjelaskan tadi tentang HTML produk kami, saya akan menjelaskan tentang CSS-nya atau stylenya. Nah, pada bagian HTML ini, eh, pertama, saya mengatur dulu perilakunya. Di sini saya mengatur scrollnya. Di sini saya atur dengan smooth agar dia tidak terlalu cepat. Kemudian pada bagian sini, saya juga mengatur margin, padding default, kemudian box sizing-nya, outline-nya, border-nya, dan text decoration-nya. Di sini juga ada font family-nya. Di sini ini adalah untuk pengaturan default-nya. Kemudian kita masuk pada bagian body. Di sini saya menggunakan font family-nya itu Comic Sans dan Sans Serif. Kemudian background-nya itu putih saja.
dan color untuk tulisannya itu hitam. Kemudian di sini pada navbarnya, di sini saya buat dia warna putih saja. Kemudian teks dekorasinya tidak ada, paddingnya 10 pixel, dan displaynya inline lock. Kemudian pada navbar hovernya itu dia akan di sini dia akan berwarna hitam, kemudian colornya berwarna putih. Ini ketika terjadi perubahan ukuran pada jendela web kami. Kemudian ini untuk burner videonya, saya buat itu posisinya absolut, jadi dia full layar. Kemudian rate-nya 0, button-nya 0, dan set index-nya -1. Kemudian kita masuk pada media query-nya, minimum aspect rating. Di sini ukurannya adalah 16:9. Di sini burner videonya, yaitu ini untuk videonya, dia width-nya itu sampai dengan 100%. Jadi dia memenuhi layar jendelanya. Kemudian height-nya itu auto. Dia menyesuaikan dengan ukuran width-nya tadi. Kemudian di sini kita masuk lagi pada navbar. Di sini ada display-nya. Saya buat display-nya itu flat saja. Jadi dia mengikuti eh, besar kecilnya dari satu jendela itu. Kemudian di sini justify kontennya saya buat space background, dan alike itemnya itu saya buat center. Kemudian paddingnya saya buat 1 rem 7%. Backgroundnya saya buat warna hitam saja. Posisinya itu fix. Dan top left right-nya itu sama dengan 0. Scene index-nya itu 999 saja. Kemudian pada navbar nav logonya saya buat dia font family-nya Courier. Kemudian font size-nya itu saya buat 35 pixel. Color-nya saya buat berwarna pink. Ini saya buat dia berwarna pink. Kemudian font weight-nya itu atau ketebalan hurufnya itu dia 700. Kemudian di sini ada navbar nav A-nya. Di sini saya buat color-nya eh, jadi pink agak tua atau berbeda dengan pink yang di atas. Jadi kita bisa lihat perbedaannya eh, ketika kita mengklik dari button tersebut. Kemudian di sini ada navbar nav hovernya. Di sini adalah responsifnya. Di sini saya buat colornya jadi lebih terang daripada di atas tadi, lebih terang daripada ini dan ini. Kemudian lanjut di sini navbar afternya. Setelah eh, semuanya ini dilakukan. Kemudian di sini saya samakan warnanya dengan yang ada di navbar hover. Kemudian di sini transisinya saya buat dia scale 1, transitionnya itu 0,2 second. Kemudian di sini navbar ekstranya itu saya buat dia berwarna pink, marginnya itu 0,5 rem. Lanjut kita masuk pada bagian menu. Di sini displaynya saya tidak munculkan atau displaynya itu non. Kemudian media query-nya itu dia maksimalnya itu 360 pixel. Dan ukuran font size-nya itu 90% dari layar. Kemudian di sini saya buat lagi apabila maksudnya itu dia 900%, maka ukuran fontnya juga itu akan berubah menjadi 80% dari tampilan sebelumnya. Kemudian di sini saya tampilkan lagi menunya. Di sini ada display inline block. Kemudian media query-nya ini maksudnya 900 pixel. Ketika ketika
layarnya atau jendelanya itu 900 piksel atau kurang dari 900 piksel, maka prosesnya itu 80%. Dan navbarnya itu posisinya absolut, kemudian topnya 100%, right-nya 100%, background-nya warna hitam, width-nya 15 rem, dan height-nya 100 pihak. Oke, lanjut. Kita langkai saja yang ini. Langsung saja kita masuk pada wrapper. Di sini ada saya buat wrapper-nya. Sini. Seperti di sini tadi ya. Wrapper-nya. Ini. Kita akan mengatur home-nya. Kita akan mengatur wrapper-nya. Oke. Wrapper-nya itu display-nya flex. Justify content-nya center. Allocating-nya center. Text align-nya center. Margin button-nya itu 3 rem. Kemudian section-nya itu margin-nya auto, display-nya flex, justify content-nya center, margin button-nya 20 pixel. Kemudian kita atur lagi kolom. Yang mana kolom? Yang ini. Kita mau atur yang ini. Kita mau atur tampilan yang ada pada ini. Kolom dan sampai dia di div. Kolom, marginnya itu 50 pixel, margin topnya ya atau margin atasnya, kemudian margin buttonnya itu 10 pixel, kemudian justify contentnya itu center, text align-nya juga center. Kemudian, karena tadi dalam kelas kolom ini ada kelas deskripsi lagi, maka ini kita buat juga stylenya di sini. Kita buat titik kolom, titik deskripsi, di mana font size-nya itu 20 pixel, font width-nya itu 600 atau ketebalannya ini. Kemudian font family-nya itu monospace. Kemudian color-nya warna pink. Sini ada pink ya. Kemudian margin top-nya itu 5 rem. Margin button-nya 10 pixel. Justify content-nya center, text align-nya center. Kemudian pada kolom heading 1, kita masuk lagi ke sini. Ini kan tadi deskripsi sudah. Jadi kita masuk lagi pada heading 1-nya. Pada heading 1 ini kita atur font family-nya itu City Zong. Kemudian font width-nya itu 800, berarti dia lebih tebal daripada kolom deskripsinya tadi. Kemudian font size-nya itu 30 pixel. Di sini dia lebih besar daripada kolom deskripsinya. Kemudian margin button-nya itu 10 pixel. Color-nya saya buat putih saja. Width-nya itu 100%. Line height-nya 50 pixel. Justify content-nya center. Text line-nya center. Margin top-nya 1 rem. Kemudian pada heading 3, kita masuk ke sini lagi. Kita masuk ke sini, heading 3. Font family-nya saya buat sama dengan heading 1. Di sini kemudian ada font width-nya 500 berarti dia tidak lebih tebal daripada heading 1. Kemudian font size-nya 20 pixel. Color-nya saya buat juga warna putih. Margin button-nya itu 20 pixel. Width-nya itu 100%. Dan justify content-nya itu flex N. Kemudian text align-nya center. Padding left dan right-nya itu 10 rem dan 5 rem. Kemudian kita langkahi saja ini tombol pin-nya. Atau kita jelaskan aja dulu. Tombol pin-nya ini, maksud dari tombol pin-nya ini, button dari rental sekarang. Yang nanti akan dijelaskan oleh kawan saya, tapi saya akan menjelaskan CSS-nya terlebih dahulu. Di sini saya buat background-nya itu warna pink, kemudian color-nya atau tulisan dalam atau teks di dalam teks di dalam background-nya itu saya buat warna putih. Di sini ada padding-nya 15 dan 25 pixel. Kemudian ada kursornya itu pointer. Font width-nya itu bold. Display-nya inline block.
Kemudian justify itemnya center, alert itemnya center, font size-nya 25 pixel, border radiusnya 30 pixel, margin top-nya 15 rem, dan margin button-nya 2,5 rem. Kemudian di sini tombol pink hover-nya. Saya buat dia menjadi warna agak gelap. Jadi pinknya agak gelap. Jadi kita tahu perbedaannya ketika kita mau klik. Gitu. Di sini teks dekorasinya tidak ada atau non atau tidak terlihat. Kemudian selanjutnya kita masuk pada menu About Us. Nah, pada menu ini About Us display-nya itu flex direction-nya itu kolom, kemudian flash word-nya itu ref, font family-nya itu monoscape, margin top-nya 3 rem, kemudian di sini deskripsi. Nah, kita masuk di ini, dan ini. Jadi kita masuk pada bagian deskripsi, text align-nya itu center, margin top-nya 30 pixel, margin bottom-nya 20 pixel, margin left-nya 7 rem, margin right-nya 7 rem, font family-nya monospace. Atau di sini bisa kita ganti, terserah ya. Atau saya buat saja di sini Comic Sans. Kemudian di sini juga kita buat Sans. Dan dengan yang lagi tadi di sini buat saja dia Comic Sans semuanya. Yang di sini Comic Sans. Kemudian di sini juga Comic Sans. Kemudian atau kita bisa ubah di sini pada bagian ini content-nya. Nah, ini content-nya kita buat saja Comic Sans. Kemudian ada sans serif itu yang biasa digunakan. Itu saja ya. Kurir tidak usah kita ganti pada bagian itu ya. Nah, kita pada bagian ini. Oke, lanjut sampai yang tadi kita dan sampai pada versinya. Sini saya sudah ganti tadi kontennya jadi Comic Sans. Kemudian kita masuk pada deskripsi heading 2-nya. Kita masuk pada ini tentang mobilnya. Di sini saya buat dia font size itu 2 rem saja. Kemudian margin buttonnya itu 10 pixel. Dan colornya itu saya buat dia warna coklat. Coklat seperti ini. Kemudian kita masuk lagi deskripsi T-nya. Di sini kita masuk pada deskripsi T-nya. Margin buttonnya itu 10 pixel. Justify atomnya itu center. Text align-nya itu center. Font size-nya itu 20 pixel. Kita masuk lagi di keunggulannya. Kita langsung saja ke keunggulannya. Di sini langsung saja kita masuk. Nah, keunggulannya itu margin top-nya 3 rem, margin bottom-nya 50 pixel, margin left-nya 7 rem, margin right-nya itu 7 rem. Kemudian kita atur lagi untuk heading 2-nya. Keunggulan untuk heading 2-nya ini. Kenapa harus memilih kami? Di sini saya atur prosesnya itu 2 rem, margin button-nya itu 10 pixel, display-nya flex, text align-nya center, dan color-nya itu warna coklat. Kemudian di sini untuk keunggulan heading 3-nya, kita ini untuk judulnya, font size-nya itu 1,5 rem, margin button-nya 10 pixel, color-nya itu sama seperti yang di atas, text align-nya itu left, padding left-nya itu 0. Kemudian keunggulan untuk P-nya, kita atur juga untuk paragrafnya yang ini,
margin buttonnya itu 10 pixel, text align-nya itu justify content, maksudnya justify, kemudian margin rate-nya itu 21 rand. Oke, kita masuk pada produk di sini. Produk, kita langsung saja ke heading satunya, yaitu produk kami. Di sini saya cuma mengatur margin topnya itu 3 rem, kemudian colornya itu beda dari yang tadi, beda coklatnya dari yang tadi. Di sini saya buat. Kemudian text align-nya itu center, font family-nya itu tetap Comic Sans. Kemudian kita langsung ke card containersnya saja. Display-nya flex swipe-nya red, display content-nya spread around, padding-nya 20 pixel. Kemudian untuk card-nya itu, saya buat display-nya juga flex direction-nya column, width-nya itu 250 px, height-nya 250 pixel, max height-nya itu 300 pixel. Kemudian background color-nya di sini saya buat putih saja. Kemudian di sini shadow-nya saya buat abu-abu saja di sini. Kemudian overlay-nya itu hidden, atau kalau dia melebihi dari ukuran boxnya, dia akan tidak dia akan hilang atau dia akan tersembunyi. Kemudian transitionnya ini ada di sini all atau semuanya 0,3 second. Kemudian kursornya pointer, box sizingnya border box, paddingnya 10 pixel, marginnya left 2 rem, kemudian margin buttonnya 2 rem. Kemudian kita masuk pada card hovernya. Transitionnya itu minus 10 pixel. Kemudian box shadownya itu saya masih menggunakan sama seperti di atas di sini. Dia masih tetap abu-abu mendekati putih. Kemudian kita masuk pada pengaturan card image-nya. Di sini saya buat dia 100%. Kemudian height-nya itu 60%. Border radiusnya 10 pixel. Margin bottom-nya itu 12 pixel. Kemudian overflow-nya itu hidden atau hilang atau tersembunyi. Kemudian background-nya itu saya buat dia abu-abu tua. Kemudian display-nya inline flex, alih itemnya center, dan justify content-nya juga center. Kemudian image item-nya itu saya buat font size-nya 40 pixel. Kemudian di sini capital-nya, margin-nya itu 0, font size-nya itu 17 pixel. Kemudian font family-nya itu ada Lucida Sans, Lucida Sans regular. Di sini saya menggunakan Lucida ya. Kemudian font weight-nya itu 600 satu ketebalannya. Color-nya saya buat hidden saja, kursornya default, kemudian WebKit box orientation-nya vertikal, overflow-nya hidden, display-nya WebKit box, kemudian line claim-nya 1, text line-nya center. Kemudian sama dengan yang di atas di sini untuk deskripsinya atau untuk di sini jumlah kursi, tipe mobil, harga sewa per harinya, saya buat dia overlay-nya juga hilang, display-nya WebKit box, kemudian line cap-nya 6, margin-nya 0, font size-nya 13, font family-nya tetap saya pakai seperti yang di atas, Lucida Sans, kemudian color-nya saya buat hitam, kursornya default, text align-nya left, padding top, padding left, padding right-nya 20, 10, 10. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada rekan setting saya untuk menjelaskan kode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Salam dengan NIM 15841106823. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur HTML yang digunakan pada program ini. Baik, yang pertama di sini yaitu tag section, ID kontak. ID kontak memberikan ID unik. Pada seksi ini memungkinkan navigasi atau pengaturan gaya khusus dengan CSS atau JavaScript. Yang kedua yaitu tag div dengan kelas container
kontak kontainer. Kelas kontainer dan kontak kontainer digunakan untuk memberi gaya. Pada bagian ini biasanya dengan CSS. Kontainer seringkali digunakan untuk membatasi lebar dan memusatkan konten, sementara kontak kontainer mungkin ditambahkan untuk styling khusus. Selanjutnya, tag H1. Hubungi kami. Menampilkan judul utama seksi ini dengan ukuran huruf yang besar. Ini memberitahu pengunjung bahwa mereka berada di bagian kontak. Selanjutnya, tag div dengan kelas kontak info berfungsi sebagai wadah untuk informasi kontak. Kelas kontak info biasanya digunakan untuk memberi gaya atau mengatur tampilan elemen di dalamnya. Selanjutnya, tag H2. Informasi kontak menampilkan subjudul di bawah judul utama, memberitahu pengunjung bahwa informasi yang tercantum adalah informasi kontak. Selanjutnya yaitu tag P. Elemen P ini digunakan untuk menampilkan paragraf teks. Di dalamnya, informasi kontak seperti alamat, nomor telepon, WhatsApp, email, dan jam operasional disajikan dengan cara yang mudah dibaca. Contohnya ini adalah alamat kantor, nomor telepon, nomor WhatsApp, dan email. Menampilkan nomor telepon dan WhatsApp yang dapat dihubungi. Nomor WhatsApp seringkali sama dengan nomor telepon. Selanjutnya itu email. Menyediakan alamat email yang dapat dihubungi dengan tautan yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan email langsung. Yang terakhir yaitu jam operasional. Menampilkan waktu operasional dari kantor, termasuk jam buka setiap hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program CSS-nya. Yang pertama yaitu main container. Main container ini berfungsi mengatur tata letak elemen dengan flexbox, mengatur jarak antar elemen, dan memberi padding serta background color pada kontainer utama. Kedua yaitu kontak US. Tag CSS kontak US berfungsi mengatur elemen agar fleksibel, dapat tumbuh sesuai ruang, dan membatasi lebar maksimum hingga 400 pixel. Selanjutnya, form card 1 berfungsi untuk mengatur tata letak form card dengan flexbox, menentukan lebar, dan memberi margin pada elemen. Selanjutnya yaitu kontak kontainer. Kontak kontainer ini berfungsi mengatur styling kontainer informasi kontak, termasuk padding, background color, box shadow, dan margin atas. Selanjutnya yaitu kontak kontainer H1. Kontak kontainer H1 mengatur penyelarasan teks judul di dalam kontainer dan margin atasnya. Dan selanjutnya kontak kontainer P. Tag CSS kontak kontainer P berfungsi mengatur penyelarasan teks pada paragraf di dalam kontainer kontak. Sama seperti kontak info H2 yang berfungsi mengatur penyelarasan teks untuk subjudul di dalam bagian informasi kontak. Selanjutnya yaitu tag CSS kontak info P, form container, dan sosial media berfungsi mengatur penyelarasan teks di paragraf, form, dan elemen media sosial dalam bagian kontak. Selanjutnya yaitu tag CSS form mengatur tata letak form dengan flexbox, menyusun elemen form secara vertikal
dan menyelaraskan elemen di tengah secara horizontal. Ini tag CSS form heading berfungsi menetapkan ukuran font, berat font, warna teks, dan jarak di bawah heading form. Selanjutnya yaitu tag CSS label mengatur margin, ukuran font, berat font, dan warna teks untuk label elemen form. Selanjutnya yaitu tag CSS input berfungsi untuk mengatur padding, margin border, border radius, ukuran font, dan transisi border pada elemen input dan text area. Selanjutnya yaitu button. Button ini berfungsi mengatur styling tombol submit, termasuk warna latar belakang, warna teks border, border radius, padding, ukuran font, kursor, dan efek transisi saat hover. Selanjutnya yaitu tag CSS social media berfungsi mengatur tampilan link media sosial termasuk margin, ukuran font, warna, dan efek saat hover. Selanjutnya itu kontainer kontak US. Kontainer kontak US ini berfungsi mengatur styling kontainer untuk bagian kontak, termasuk penyelarasan elemen, background color, padding, dan border radius. Kontak kontainer US form. Tag CSS kontak kontainer ini berfungsi mengatur tata letak form di dalam kontainer kontak, termasuk penyelarasan dan jarak antar elemen form. Selanjutnya yaitu form file mengatur lebar elemen form file. Selanjutnya tag CSS input field. Selanjutnya yaitu tag CSS form field mengatur lebar elemen form field. Berbeda pada input field. Input field ini mengatur styling input field termasuk padding, border, border radius, dan ukuran font. Dan yang terakhir yaitu tag CSS send message btn berfungsi untuk mengatur styling tombol kirim pesan termasuk padding, border, background color, warna teks, kursor, dan efek transisi saat hover. Baik, bismillah. Langsung saja di sini perkenalkan, nama saya Anugrah dengan NIM 105841106723. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proyek kami, yakni sebelumnya di sini kami mengambil tema rental dan kami memutuskan untuk membuat proyek yakni rental mobil dengan nama rental mobilku, seperti yang bisa teman-teman lihat di sebelah sini. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan secara singkat mengenai fungsi dari kontak ini. Nah, jika kita klik teman-teman, akan dialihkan langsung ke bagian kontak. Di sini get in touch ini seperti yang teman-teman lihat di sebelah sini, ini merupakan kotak saran atau kotak kritikan juga bisa jika user ada sedikit keluhan mungkin dengan perusahaan ini, dengan proyek ini, bisa langsung dikirimkan ke sini. Nah, nanti tinggal admin saja yang mengkonfirmasi. Nah, seperti yang ini saya menggunakan div class form file, di mana dia menginput sebuah nama dengan kelas input file dengan bertipe teks. Untuk emailnya juga bertipe email,
subjek berupa teks dengan message itu di sini kita menggunakan elemen text area. Jadi user bisa melebarkan atau meluaskan serta mengecilkan dari kolom tersebut. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa biasanya ketika user atau pelanggan sering mengajukan komplain atau keluhan, tentu itu bukan hal yang simple, pasti panjang kali lebar. Nah, di sini ada fungsi button. Nah, ini kelasnya adalah send message button dengan ID tersebut nah, ini memiliki fungsi ketika kita mengklik ini, maka dia akan di sini langsung saya jelaskan di bagian navbarnya. Di bagian sini teman-teman bisa lihat ketika function tadi dengan ID send message button diklik, maka dia akan menampilkan teks pop-up dengan kalimat terima kasih atas masukannya. Lalu formulir tadi akan direset. Nah, seperti ini. Ketika user mengklik send message, maka formulir akan kembali direset. Maka itu akan menunjukkan seakan-akan formulir tersebut telah terkirim. Nah, saya berikan contoh. Nama user, emailnya, subjeknya. Di sini subjek biasanya merupakan kategori atau hal yang dikomplain oleh pelanggan. Mungkin seperti sebagai contoh kebersihan interior mobil. Nah, ini komplain atau masukan dari si user tadi. Sebagai contoh, interior mobil kurang bersih dan banyak. Nah, di sini kita akan mengecek jika user mengklik button send message, maka dia akan menampilkan teks pop-up terima kasih atas masukannya. Dan ketika user mengklik tombol OK, maka formulir akan terreset seperti semula. Nah, lalu kemudian ketika di sini ada, biasanya kan seorang ketika ingin memesan sesuatu pastinya harus memiliki akun terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya menambahkan tombol baru, fitur baru, yakni sign in, di mana user bisa login menggunakan akun yang telah terdaftar biasanya. Nah, jadi kita cek di bagian sini. Jadi ketika seperti yang teman-teman bisa lihat, ketika user mengklik tombol sign in yang ada di sini, sign in, ini otomatis juga teratur sendiri mengikuti ukuran layar sebelumnya, maka dia akan muncul sebuah kontainer atau table. Nah, di sini user bisa menginput username dengan password, lalu akan ditampilkan sebuah tombol berupa submit. Nah, di sini juga sebelumnya di navbarnya ada fungsi yang cukup lumayan, di mana di salah satu function ini, ketika user mengklik di luar dari kontainer atau di luar dari tabel ini, maka tabel tersebut akan terclose atau tertutup. Sebelah mana ya? Nah, ini ketika user mengklik
bagian modal atau kontainer tersebut dia mengklik tidak ada atau bukan kontainernya, maka dia akan terclose seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika user mengklik di luar dari kontainer, maka akan terclose sendiri. Nah, dan di bagian sini ketika user mengklik tombol login model, maka dia akan memunculkan sebuah kontainer yang bisa user input berupa username dan password. Nah, seperti ini. Contoh, ini merupakan nama saya, username saya, passwordnya, dan ketika submit, user mengklik tombol submit, maka tombol check in tadi akan berubah menjadi apa yang user input di bagian username ini. Nah, ini merupakan salah satu function di bagian sini. Di sini ada function listener, di mana ketika user mengklik tombol atau mengisi username, maka check in button ini akan berubah sesuai dengan apa yang user klik tadi. Nah, jika kita klik, tunggu diperbesar dulu. Nah, jika kita klik, maka yang sebelumnya tombol ini merupakan tombol check in, ini akan berubah menjadi username yang user input. Jadi ini seakan-akan user sudah login. Nah, kemudian jika user mengklik tombol tersebut lagi, maka tadi tombol login ini atau tombol submit berubah menjadi tombol logout. Nah, di sini merupakan salah satu function dari logout button. Nah, dan jika user mengklik tombol logout ini, maka dia akan mereset kembali, menghapus data-data user yang user sudah input di bagian username dan password. Dan tombol check in ini yang sebelumnya berubah menjadi username akan kembali atau direset kembali menjadi check in pada awalnya, pada semula. Dan ketika user mengklik tombol button, maka layar tersebut akan kembali di reset atau dialihkan kepada halaman ini, index.html atau halaman utama. Sebagai contoh seperti ini. Nah, akan dialihkan ke halaman utama, dan tombol check in ini berubah kembali seperti halnya user sudah logout. Nah, kemudian di sini kita akan beralih ke home untuk bagaimana kita bisa merental atau menggunakan produk yang proyek kami buat. Nah, teman-teman bisa langsung klik rental sekarang, dan ketika teman-teman mengklik tombol tersebut, nah di sini teman-teman bisa lihat ketika di sini saya menggunakan elemen harf, lalu memasukkan format atau halaman selanjutnya ketika user mengklik dari tombol rental sekarang. Nah, seperti ini. Jadi ketika user mengklik tombol rental sekarang, maka user akan dialihkan ke halaman folder.html seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu halaman di mana user akan memasukkan biodata untuk selanjutnya kemudian bisa mengakses atau menggunakan salah satu produk dari proyek kami. Nah, di bagian sini kita cek saja di order.html. Di sini saya menggunakan
navbar dengan logo rental mobilku seperti halaman sebelumnya. Lalu div class. Nah, di sini ahref. Di sini saya menggunakan index.html seperti sebelumnya. Jadi, setelah kita beralih ke halaman order.html, maka langsung saja kita cek di bagian sini untuk formulirnya. Sebelumnya seperti biasa, di sini kita menggunakan class container formulir, di mana ini berisikan name dengan bertipe teks. Maka di bagian sini user akan diminta untuk menginput namanya sebagai contoh masa sendiri. Lalu kemudian number font dengan tipe teks dengan tipe angka. Di bagian phone number, user bisa memasukkan nomor HP-nya seperti contoh. Lalu di bagian email, nah di sini sebelumnya dia required di mana ini harus diisi. Nah, jika tidak diisi maka tidak akan bisa menjalankan atau dialihkan oleh tombol order ini. Jadi user harus mengisi. Nah, di sini user bisa memilih salah satu produk, di mana ini sudah merupakan salah satu elemen option yang ada di bagian order.html, seperti ada Toyota Rava, Toyota Avanza, dan jenis-jenis mobil yang lainnya, di mana ini merupakan function option atau pilihan, sehingga ketika user mengklik kolom ini maka dia akan memunculkan kategori atau option yang programmer telah input yang diinput sebelumnya. Di sini saya menggunakan sebagai contoh Avanza. Kliknya, lalu kemudian ada rental duration, di mana ini merupakan hari di mana atau jangka waktu user mau merental mobil tersebut. Dan ini minimal 1, artinya user tidak bisa menginput angka 0, masukkan angka 0, cuman angka 1 saja. Dan tipenya number. Nah, lalu di sini merupakan kolom di mana user akan menjemput mobil tersebut, artinya ini sebagai tanggal penjemputan. Nah, di sini fungsinya tipenya itu adalah date atau tanggal. Nah, jika user mengklik tombol order, maka user akan dikembalikan ke halaman utama atau index.html seperti ini, dan akan muncul pop-up tulisan, "Terima kasih telah memesan Avanza untuk 6 hari. Kami akan segera menghubungi Anda." Nah, jika user mengklik maka dia akan dialihkan ke halaman utama atau HTML atau index.html seperti yang ada di sebelah sini. Ketika user mengklik tombol order, maka dia akan dialihkan ke halaman tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh salah satu dari anggota kelompok saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode pada bagian folder. Pertama, terdapat import URL. Import ini adalah aturan CSS yang digunakan untuk mengimpor file CSS eksternal ke dalam style sheet saat ini. Adapun URL dan linknya ini adalah URL dari file CSS yang kita import.
Selanjutnya, margin 0. Ini mengatur semua margin elemen menjadi 0. Kemudian, padding 0 ini juga mengatur semua padding elemen menjadi 0. Box box sizing, border box. Properti ini mengubah cara ukuran elemen dihitung secara default. Kemudian folder container. Ini adalah selektor gabungan yang menargetkan elemen dengan kelas container yang berada di dalam elemen dengan kelas folder. Max width 1170 pixel. Properti ini mengatur lebar maksimum elemen menjadi 1170 pixel. Margin auto. Properti ini mengatur margin elemen secara otomatis ketika digunakan dengan max width. Ini akan membuat elemen kontainer berada di tengah secara horizontal di dalam elemen folder. Flex 1. Properti ini digunakan dalam konteks tata letak flexbox. Flex 1 ini memberi tahu elemen untuk mengambil ruangan yang tersedia dalam kontainer flex. Background color. Properti ini mengatur warna latar belakang elemen menjadi warna abu-abu gelap yang ditentukan oleh kode heksadesimal. Selanjutnya display flex. Properti ini mengubah elemen dengan kelas raw menjadi kontainer flexbox. Flex swap row. Properti ini menentukan apakah item flex dalam kontainer flexbox dapat membungkus ke baris atau kolom berikutnya jika tidak ada cukup ruang di sepanjang sumbu utama atau defaultnya adalah horizontal. List style non. Properti ini mengatur gaya daftar untuk elemen UL dan elemen daftar lainnya. Folder background. Kode ini memberikan gaya tertentu untuk elemen folder dengan latar belakang berwarna abu-abu gelap, padding di atas dan di bawah sebesar 5 pixel, mencegah elemen menyusut dalam kontainer flex dan menambahkan jarak 5 rem di atas elemen. Folder cool. White 25% menggunakan display flex. Elemen dengan kelas folder cool diatur untuk memiliki lebar 25% dari elemen folder, menciptakan tata letak 4 kolom yang merata. Padding 0,15 pixel, padding kiri dan kanan sebesar 15 pixel pada elemen folder cool. Menambahkan ruang di antara kolom-kolom tersebut membuat tata letak lebih rapi dan teratur. Adapun kode ini secara keseluruhan memberikan gaya yang lebih spesifik dan terstruktur untuk elemen H4 dalam folder cool. Memastikan teks dalam elemen tersebut lebih besar berwarna putih dengan kapitalisasi yang tepat, ruang di bawahnya ketebalan font yang sedang dan fleksibilitas untuk penempatan relatif setiap elemen H4 dalam folder cool akan memiliki ukuran font 18 pixel dan teks putih. Huruf pertama dari setiap kata dalam teks akan dikapitalisasi. Margin bawah sebesar 20 pixel, ketebalan font sedang, dan posisi relatif. Adapun folder cool ditambahkan sebelum setiap elemen H4 dalam folder cool. Garis horizontal dengan warna pink cerah, tinggi 2 pixel, dan lebar 50 pixel ditempatkan 10 pixel di bawah elemen
H4. Position absolute memastikan garis ditempatkan relatif terhadap posisi elemen H4 yang diatur ke position relatif. Border call ul li not margin 10 pixel. Properti margin bottom 10 pixel diatur untuk elemen LI kecuali elemen terakhir di dalam setiap daftar memberikan jarak 10 pixel di antara setiap elemen LI. Border call UL LI A. Selektor ini menargetkan semua elemen A yang berada di dalam elemen LI, yang berada di dalam elemen UL, yang berada di elemen dengan kelas folder cool. Font size 16 pixel. Properti ini mengatur ukuran font dari elemen A menjadi 16 pixel. Text transform capitalize. Properti ini mengatur transformasi teks dari elemen A sehingga huruf A dari setiap kata akan diubah menjadi huruf besar. Text decoration none. Properti ini menghilangkan dekorasi teks bawaan seperti garis bawah dari tautan. Font weight 300. Properti ini mengatur ketebalan font dari elemen A menjadi 300. Color properti ini mengubah warna teks dari elemen A menjadi abu-abu yang lebih mudah yang ditentukan oleh kode warna heksadesimal. Display, kemudian display block. Properti ini mengatur perilaku tata letak elemen A menjadi blok. Hal ini memastikan bahwa elemen A akan menempati seluruh lebar yang tersedia di dalam elemen LE. Transition all 0,3 s. Properti ini mengatur transisi animasi untuk semua perubahan properti CSS pada elemen A. Adapun 0,3 s menunjukkan durasi transisi dalam hal ini 0,3 detik. C menunjukkan bahwa animasi akan dimulai perlahan dan berakhir perlahan memberikan efek transisi yang halus. Further call ULLI hover. Selektor ini menargetkan semua elemen A yang berada di dalam elemen LI berada di dalam elemen UL. Color. Properti ini mengatur warna teks dari elemen A saat di hover menjadi putih. Selanjutnya padding left 8 pixel. Properti ini menambahkan padding sebesar 8 pixel di sisi kanan, di sisi kiri elemen A saat di hover. Folder call social links up. Ini adalah selektor CSS yang mengarah pada semua elemen A yang berada di dalam elemen dengan kelas social links. Display inline block. Properti ini mengatur elemen A untuk ditampilkan sebagai blok inline. Height 40 pixel dan width 40 pixel. Mengatur dimensi elemen A menjadi 40 pixel sehingga elemen ini berbentuk persegi panjang dengan tinggi dan lebar yang sama. Background color RGBA menetapkan warna latar belakang elemen A dengan nilai RGBA. RGBA mewakili red, green, blue, dan alpha atau transparasi. Margin 0, 10 pixel, 10 pixel 0. Menetapkan margin pada elemen A. Urutan margin yang diberikan adalah atas 0, kanan 10 pixel, bawah 10 pixel, dan kiri 0. Text align center. Properti ini mengatur teks di dalam elemen A untuk berada di tengah secara horizontal. Line height 40 pixel menetapkan ketinggian baris line height elemen A menjadi 40 pixel. Border radius 50%.
mengaplikasikan radius border pada elemen A sehingga bentuknya menjadi lingkaran. Dalam hal ini, nilai 50% menghasilkan sudut yang setengah dari lebar atau tinggi elemen. Color, menetapkan warna teks untuk elemen A menjadi putih. Transition all 0,5 S. Properti ini mengatur transisi animasi untuk semua perubahan properti CSS pada elemen, seperti halnya yang di atas tadinya. Selanjutnya, border call social links hover. Untuk color, mengarah properti mengatur warna teks dari elemen A menjadi warna gelap. Ini ketika pengguna mengarahkan kursor mouse ke tautan, warna teks akan berubah menjadi gelap. Background color. Properti ini mengatur warna latar belakang dari elemen A saat di hover menjadi putih. Ini ketika pengguna mengarahkan kursor mouse ke tautan, latar belakangnya akan berubah menjadi putih. Selanjutnya, media max width 767 pixel. Media query ini menetapkan aturan CSS yang hanya berlaku untuk layar dengan lebar maksimum 767 pixel. Border color, border call. Selektor kelas ini menentukan bahwa aturan di dalamnya akan ditetapkan pada elemen HTML yang memiliki kelas border call. White 50%. Properti ini mengatur lebar elemen border call menjadi 50% dari elemen induknya ketika media query berlaku. Margin bottom 30 pixel. Properti ini mengatur jarak bawah margin bottom elemen border call sebesar 30 pixel. Selanjutnya, media max width 574 pixel. Ini menetapkan aturan CSS yang hanya berlaku untuk layar dengan lebar maksimum 574 pixel. Border call selektor kelas ini menentukan bahwa aturan di dalamnya akan diterapkan pada elemen HTML yang memiliki kelas border call. White 100%. Properti ini mengatur lebar elemen border call menjadi 100% dari elemen induknya ketika media query berlaku. Selanjutnya, display none. Properti ini menyembunyikan elemen dari tampilan. Elemen tidak akan terlihat dan tidak akan mempengaruhi tata letak halaman, sama seperti display none. Adapun position fix, properti ini mengatur elemen agar tetap berada di posisi yang ditentukan relatif terhadap jendela browser. Top 50%, left 50%. Properti ini mengatur elemen agar berada 50% di bagian atas, jendela browser, dan mengatur elemen agar berada 50% dari sisi kiri jendela browser. Selanjutnya, translate. Properti ini menggeser elemen sebanyak 50% dari lebar dan tinggi elemen itu sendiri ke arah negatif. Background color. Properti ini mengatur warna latar belakang elemen menjadi hitam dengan transparansi 80%. Atau nilai alfa 0,5. Color white. Properti ini mengatur warna teks elemen menjadi putih. Padding 20 pixel. Properti ini menambahkan ruang di dalam elemen sebesar 20 pixel di semua sisi, atas, kanan, bawah, dan kiri. Border radius 10 pixel. Properti ini memberikan sudut yang melengkung pada elemen dengan radius 10 pixel. Z-index 1000. Properti ini menentukan tumpukan urutan elemen. Selanjutnya, display none. Properti ini menyembunyikan elemen dari tampilan seperti halnya yang tadi di atas. Position fix. Selanjutnya, top left 50%, 50%. Transform
Seperti halnya yang di atas, tetapi ini bedanya untuk login modal dan satunya untuk pop-up message. Selanjutnya, login. Kode ini mendefinisikan bahwa elemen dengan kelas login akan menggunakan model flexbox untuk tata letaknya, dan elemen anak di dalamnya akan diatur secara vertikal dalam satu kolom. Login input selektor ini menargetkan semua elemen input yang berada di dalam elemen dengan kelas login. Margin button 10 pixel. Properti ini menambahkan jarak margin sebesar 10 pixel di bawah setiap elemen input. Padding 10 pixel. Properti ini menambahkan ruang di dalam setiap elemen input sebesar 10 pixel di semua sisi, atas, kanan, bawah, dan kiri. Font size 16 pixel. Properti ini mengatur ukuran font dalam setiap elemen input menjadi 16 pixel. Login BTN. Selector ini menargetkan semua elemen dengan kelas BTN yang berada di dalam elemen dengan kelas login. Background color. Properti ini mengatur warna belakang elemen BTN menjadi warna hijau. Color white. Properti ini mengatur warna teks dalam elemen button BTN menjadi putih. Border none. Properti ini menghapus garis batas atau border dari elemen BTN, memberikan tampilan yang bersih dan sederhana. Padding 10 pixel. Properti ini menambahkan ruang dalam elemen BTN sebesar 10 pixel di semua sisi. Kursor pointer. Properti ini mengubah tampilan kursor menjadi bentuk tangan ketika pengguna mengarahkan kursor ke elemen BTN. Font size 16 pixel. Properti ini mengatur ukuran font dalam elemen BTN menjadi 16 pixel. Login BTN hover selector ini menargetkan elemen dengan kelas BTN yang berada di dalam elemen dengan kelas login saat elemen tersebut di hover. Background color mengubah properti menjadi warna latar belakang menjadi hijau yang lebih gelap. Login BTN logout. Selektor ini menargetkan semua elemen dengan kelas BTN logout yang berada di dalam elemen dengan kelas login. Background color. Properti ini mengatur warna belakang elemen BTN menjadi merah. Color white. Properti mengatur warna teks dalam elemen BTN logout menjadi putih. Border none. Properti menghapus garis batas atau border dari elemen BTN logout. Padding 10%. Properti ini menambahkan ruang di dalam elemen BTN logout sebesar 10 pixel di semua sisi. Kursor pointer. Properti ini mengubah tampilan kursor menjadi bentuk tangan ketika pengguna mengarahkan kursor ke elemen BTN logout. Font size 16 pixel. Properti ini mengatur ukuran font dalam elemen BTN logout menjadi 16 pixel. Login BTN logout hover. Selektor ini menargetkan elemen dengan kelas BTN logout yang berada di dalam elemen dengan kelas login saat elemen tersebut di hover. Background color. Properti mengubah warna latar belakang elemen BTN logout menjadi merah yang sedikit lebih gelap. Sekian penjelasan kode CSS dari eh, bagian dari folder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode dari folder di HTML. HTML dari bagian folder. Kita buat kelas untuk folder bernama folder goal, biasanya digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen tertentu dalam desain halaman web.
Kemudian H4 get help. Ini adalah judul yang ditampilkan di dalam div tersebut dengan teks get help. Adapun tag H4 digunakan untuk memberi penekanan hierarki pada judul dengan ukuran yang lebih kecil dari H3 dan lebih besar dari H5. Pun UL adalah tag untuk membuat daftar tidak berurutan. LI have ini adalah setiap item dalam daftar. Setiap item adalah tautan atau link dengan teks yang berbeda-beda seperti FAQ, shipping, returns, order status, payment option. Selanjutnya div class folder, sebuah div atau blok atau wadah dengan kelas CSS bernama folder call. Selanjutnya H4 produk. Seperti halnya tadi get 4, ini adalah judul yang ditampilkan di dalam div tersebut dengan teks produk. Selanjutnya have adalah setiap item di dalam daftar. Setiap item adalah tautan link dengan teks yang berbeda-beda. Contohnya ini tertulis Toyota, Honda, Avanza. Aduh. Dan selanjutnya membuat kelas untuk folder kembali dan kita tambahkan follow us untuk bagian sosial medianya, sosial links. Adapun yang dimasukkan itu Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Nah, seperti halnya ini pada bagian folder di bawah ini. Nah, ini adalah tampilan yang sudah dibuat dari kode-kode yang dimasukkan mulai dari CSS dan HTML, dari about us, or service, privacy policy, fax, shipping, returns, order status, payment, option, Toyota, Honda, Avanza, adapun followers-nya yang sosial medianya, Facebook, LinkedIn, Instagram, dan LinkedIn dan Twitter. Jika pengguna mengarahkan kursor kepada folder akan berubah menjadi sebuah tangan seperti ini, seperti yang diperintahkan tadi pada CSS. Sekian penjelasan dari saya tentang folder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.